Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Novitasari, SPTM Biotek. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ita Permatasari dengan NIM 1930801020 dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit teori tentang penyakit tanaman akibat nematoda, yang dimana teori ini saya ambil dari mata kuliah fitopatologi yang diampu oleh Ibu Novitasari, SPTM Biotek. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian, gejala, serta pengendalian nematoda. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian nematoda. Nah, nematoda adalah hama tanaman yang merupakan mikroorganisme parasit yang umumnya terdapat di dalam tanah. Nama nematoda berasal dari bahasa Yunani yang artinya benang, sesuai dengan bentuk tubuh nematoda yang memanjang seperti benang, seperti tabung, kadang-kadang seperti kumparan, yang dapat bergerak seperti ular. Nah, menurut Pracaya pada tahun 2008, nematoda berbentuk seperti cacing kecil, panjangnya sekitaran 200 sampai 1000. Namun, ada beberapa yang panjangnya sekitar 1 cm. Nematoda biasanya hidup di dalam atau di atas tanah. Umumnya, nematoda yang hidup di atas tanah sering terdapat di dalam tanah, di jaringan tanaman atau di antara daun-daunnya yang melipat, di tunas daun, di dalam buah, di batang, atau di bagian tanaman lainnya. Nematoda juga ada yang hidup di dalam tanaman yang disebut endoparasit, dan ada juga yang di luar tanaman yang disebut ektoparasit. Nematoda ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Nah, yang selanjutnya yaitu cara nematoda menyerang tanaman. Nah, nematoda berada di area perkarangan tanaman sejak berbentuk telur, menetas menjadi larva dan tumbuh menjadi nematoda dewasa. Keberadaan nematoda di sekitar perkarangan dengan populasi yang sangat banyak ini mendorong mereka untuk menyerang akar. Mereka menyerang dengan cara menusuk dinding sel, akar, dan batang. Setiap saat nematoda secara terus-menerus bergerak dan menetap di area perkarangan tanaman. Sambil bergerak, nematoda menggigit dan menyuntikkan air ludah pada akar tanaman. Aktivitas inilah yang menyebabkan kerusakan sel pada tanaman. Yang selanjutnya yaitu gejala nematoda. Gejala yang ditimbulkan akibat gigitan nematoda ditandai dengan munculnya pura akar atau gel, luka pada akar, ujung akar akan rusak, dan akar membusuk. Pembusukan akar terjadi apabila infeksi nematoda disertai oleh jamur dan bakteri patogen. Nah, kerusakan akar ini menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat karena tanaman tidak dapat menyerap unsur hara dari dalam tanah. Akibatnya, tanaman mengalami defisiensi unsur hara yang ditandai perubahan warna daun menjadi kekuningan. Tanaman layu pada cuaca kering dan panas. Hal ini menyebabkan produktivitas tanaman menurun, kualitas hasil panen rendah, bahkan pada jenis tanaman tertentu, tanaman tidak mampu menghasilkan buah sama sekali. Selanjutnya yaitu gejala serangan nematoda pada akar. Nah, gejala serangan nematoda ini pada akar yang pertama yaitu puru akar. Nah, gejala ini tampak apabila tanaman terserang nematoda puru akar, yaitu Meleudogini, Necubus, dan Dystinus radiciola. Serangan nematoda tersebut akan membentuk puru pada akar tanaman, seperti pada tanaman kentang, tomat,
dan jenis tanaman lain. Yang kedua, yaitu busuk akar atau umbi. Nah, gejala busuk akar terjadi apabila luka pada akar akibat gigitan atau tusukan nematoda terinfeksi organisme lain, yaitu jamur atau bakteri. Nah, gejala ini sering terjadi pada tanaman kentang, yaitu busuk umbi dan akar yang disebabkan oleh Ditylentus destructor. Nah, yang ketiga yaitu nekrosis. Nekrosis pada permukaan akar. Nematoda yang menyerang akar dari luar akan menyebabkan matinya sel-sel di permukaan jaringan. Keadaan ini selanjutnya akan mengakibatkan terjadinya perubahan warna pada bagian tertentu. Apabila populasi nematoda yang menyerang tinggi dapat menyebabkan matinya sel-sel epidermis, sehingga akar-akar yang masih muda akan berubah warnanya menjadi kekuningan sampai ke kecoklatan. Contohnya, Aphelenhodis parietinus menyerang Colonia fimbriata atau lumut kerak, dan Tylenculus seipentrans yang menyerang tanaman jeruk. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, luka pada akar. Nah, luka pada akar ini merupakan gejala yang terjadi akibat tusukan atau gigitan nematoda pada akar yang menyebabkan luka berukuran kecil sampai sedang. Contohnya, luka pada akar pisang yang disebabkan oleh Rhodopolus similis. Nah, yang E yaitu perkecambahan akar yang berlebihan atau exposite root branching. Selain menyebabkan luka, serangan nematoda juga kadang-kadang memacu terbentuknya akar-akar di sekitar ujung akar. Gejala ini terdapat pada serangan Nopubus dan Trichodorus. Yang selanjutnya yaitu ujung akar mati. Akibat serangan nematoda, pertumbuhan ujung akar berhenti, dan pertumbuhan cabang-cabang akan juga berhenti. Hal ini akan menimbulkan beberapa gejala, yaitu yang pertama stubby root, yaitu cabang-cabang akar yang berukuran kecil akan berhenti pertumbuhannya, sehingga membentuk ikatan akar. Yang kedua yaitu coarse root, yaitu apabila pertumbuhan akar yang menyamping berhenti, beberapa di antaranya berukuran pendek. Sistem perakaran utama lebih besar dan tidak banyak dijumpai akar-akar yang kecil. Selanjutnya yaitu curly tip, yaitu luka yang terjadi pada sisi akar dekat ujung, yang mungkin akan menghambat pertumbuhan dan pemanjangan akar pada bagian sisi tertentu. Akibatnya, akar akan memuntir. Gejala ini timbul akibat serangan nematoda Sipinema atau Dengue nematoda. Baiklah, yang selanjutnya yaitu gejala serangan nematoda pada bagian tanaman di atas permukaan tanah. Nah, yang pertama yaitu pertumbuhan tanaman tidak normal karena terjadi luka pada tunas, titik tumbuhan, dan primordial bunga. Nah, yaitu pada tunas mati. Contohnya, kasus ini terjadi pada tanaman stroberi akibat serangan Aphelenhodis. Nematoda ini menyebabkan tunas atau titik tumbuh tanaman mati. Yang kedua yaitu batang dan daun mengkerut. Contohnya kasus serangan larva Anguina tritica pada titik tumbuhan tanaman gandum. Serangan larva tersebut menyebabkan pengerutan atau muntir pada batang dan daun gandum. Selanjutnya yaitu puru biji. Biji tanaman rumputan atau biji-bijian yang terserang Anguina. Setelah bunga terbentuk, nematoda yang telah tumbuh sempurna mulai masuk dan menyerang pada bagian ini sampai nematoda dewasa.
Di tempat inilah nematoda berkembang biak. Akibatnya, primordial bunga akan membentuk puru yang di dalamnya berisi sejumlah besar larva nematoda. Nematoda ini mampu hidup pada waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan tidak normal yang diakibatkan oleh luka pada bagian dalam batang dan daun. Nah, yang pertama yaitu nekrosis. Nekrosis ini beberapa jenis nematoda hidup dan makan dalam jaringan batang dan daun yang menyebabkan terjadinya nekrosis. Contoh kasus yang gejala penyakit yaitu cincin merah pada batang kelapa akibat serangan Rhodinophilus coccopilus terjadi karena adanya luka pada pangkal batang tanaman. Contoh lain yaitu Dithylencus dipsaceae yang menyebabkan luka pada batang dan daun pada berbagai tanaman. Yang kedua yaitu bercak dan luka daun. Nematoda yang menyerang daun masuk melalui stomata dan merusak parenkim. Contohnya, kasus terjadi pada tanaman krisan yang diserang oleh Apelendiosis rhizomabosi. Nah, yang terakhir yaitu pura pada daun. Pura pada daun terjadi akibat tanaman terserang nematoda Anguina balsamophila dan Milafoli. Selanjutnya yaitu pengendalian nematoda, yang mana secara umum beberapa teknik pengendalian nematoda yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu rotasi tanaman, yang kedua menerapkan pola tanam campuran atau tumpang sari atau disebut dengan polikultur. Yang ketiga yaitu menggunakan bibit bebas nematoda. Yang keempat yaitu sanitasi, misalnya dengan membersihkan sisa-sisa tanaman terinfeksi. Yang kelima yaitu pengolahan lahan yang baik dan benar. Keenam yaitu penggunaan pestisida nabati ekstrak limba, tagetes, dan jarak. Nah, yang selanjutnya yaitu penggenangan lahan jika memungkinkan atau bisa dilakukan pada lahan sawah. Yang terakhir yaitu aplikasi pestisida kimia atau nematisida. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.